Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali di hari yang baru ini, kami boleh mengalami kasih setia Tuhan, rahmat-Mu senantiasa baru setiap hari. Sebab itu sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh lagi di hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan memberikan kami senantiasa kekuatan untuk tetap beriman, percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Namun kita baca saja ayat 13 dan ayat yang ke-14. Perikopnya di situ tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara, di sini kita bisa membaca bagaimana begitu banyak orang yang mengikuti dan mencari Yesus. Dan dalam ayat yang ke-14 di sini, bagaimana Yesus tergerak hatinya ketika melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia. Dan timbul belas kasihan Yesus kepada mereka, dan dicatat bahwa ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, pada saat ini kita lihat ya, bukan soal bagaimana orang yang banyak ini membutuhkan makanan, namun orang banyak ini mengikuti Yesus karena mereka tahu dan mereka mendengar bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Sebab itu kita lihat dalam ayat yang ke-14 di sini ya, bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang mengikuti dia, mendengar tentang Yesus. Ya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Saudara-saudara yang datang di sini ya, yang datang pada saat itu bukan mereka ya, kita lihat mungkin dari segi yang lain. Namun kita lihat bahwa ketika Yesus memiliki belas kasihan ya, Yesus tidak melihat karena dia berpangkat, karena dia orang kaya, karena dia hebat, atau mungkin saya dapat katakan, karena mereka aktif dalam melayani. Tapi kita lihat sifat Yesus, ia ya punya belas kasihan, Jadi Yesus tahu tujuan orang banyak ini apa ya mengikuti dia. Dan Yesus tergerak karena memiliki belas kasihan. Ya. Belas kasihan. Tuhan tahu bahwa mereka percaya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yesus tahu isi hati setiap manusia. Sebab itu timbullah belas kasihan Yesus, karena Yesus melihat kepada jiwa-jiwa banyak orang yang mau percaya. Nah, ada contoh-contoh yang lain juga ya
tentang bagaimana belas kasihan. Yesus menyembuhkan mereka karena belas kasihan. Matius pasal yang ke-20 juga di situ ya, kita lihat bagaimana orang buta yang disembuhkan ya. Matius pasal yang ke-20 kita lihat dalam ayat yang ke-30 ya. Tapi saya akan baca mulai dari ayat yang ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ayat yang ke-33-34, jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Oleh karena belas kasihan ya. Di sini kembali kita lihat Yesus tergerak ya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan ini ya dijamah. Yesus datang menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, di sini kita perhatikan Yesus tahu ya, orang-orang yang datang kepadanya membutuhkan dia, percaya. Dan ketika mereka telah menerima kesembuhan, ya mereka mengikuti Yesus. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa sifat Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus tergerak karena ya belas kasihan kepada 2 orang yang buta ya, duduk di pinggir jalan. Artinya ya, orang buta ini mendengar dan menunggu. Dan ketika Yesus lewat, mereka langsung berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Puji Tuhan, biarlah firman Allah pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita semua bagaimana ya Yesus senantiasa penuh dengan belas kasihan. Ketika saudara dan saya berseru kepadanya, ya percayakan hidup ini kepadanya, maka dia selalu tahu isi hati kita. Dia mendengar seruan kita, dan Yesus tergerak. Dia penuh dengan belas kasihan. Dan jangan mencari pertolongan di tempat lain, namun kita mau mencari Tuhan di setiap waktu. Orang buta ini menunggu. Sebab itu mari kita tahu ya, bahwa Tuhan tahu setiap keperluan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan datang kepadanya. Menunggu ya. Orang-orang buta ini tetap dia setia. Menunggu, mendengar tentang Yesus, dan dia percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Allah pagi hari ini ya akan semakin membuat saudara dan saya tetap setia, berseru kepadanya, dan Tuhan pasti mendengar seruan setiap ya keperluan kita. Puji Tuhan, mari kembali kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu untuk kembali mengingatkan kepada kami semua. Jangan kami mencari pertolongan ke tempat lain, mencari pertolongan kepada manusia, namun kita semua, kami semua mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya kepada janji-janji-Mu. Engkau yang tahu, dan Engkau yang berbelas kasihan kepada kami semua. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan.
Engkau kenal umat-umat-Mu, Engkau kenal kami semua ya Tuhan, yang membutuhkan Engkau dan percaya kepadamu. Di hari yang baru ini, Engkau yang memberkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Baik mereka yang bersekolah ya Tuhan, Engkau yang memberkati, memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, dan melindungi mereka dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan Engkau juga yang memberkati dalam usaha, pekerjaan, umat-umat-Mu yang senantiasa berharap dan bersandar dan percayakan hidup ini kepadamu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.